Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas dari Jarvis Bootcamp Networking Volume 7, di mana tugas ini sudah masuk ke materi terang dan juga native VLAN. Dan di video ini juga saya akan menjelaskan terkait konsep tagging VLAN atau terang, menjelaskan perbedaan antara native VLAN dan juga terang di switch. Dan yang ketiga ini akan adanya konfigurasi terang dan native VLAN. Oke, langsung aja ke materinya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman bisa jawab ya. Dan jawabannya bisa ditaruh lah di kolom komentar. Yang pertama, switch menggunakan alat apa untuk meneruskan frame. Yang kedua, fungsi utama VLAN. Yang ketiga, ada skenario apakah broadcast dari VLAN 10 akan masuk ke VLAN 20. Itu bisa dijawab di kolom komentar. Karena objektif kita yang tadi dijelaskan konsepnya dulu. Nah, untuk terang tersebut, definisi terang itu adalah mode port pada switch yang digunakan untuk membawa lalu lintas lebih dari satu VLAN melalui satu koneksi fisik. Jadi adanya terang ini ngebantu banget lah untuk beberapa VLAN yang ingin berkomunikasi ke VLAN lainnya gitu. Jadi nanti dia bakal ngebawa, mungkin bawa frame-nya, dibuat frame dari VLAN 10, 20, 30, dimasukkan frame ke dalam satu box kita bisa bilang. Dan di terang ini dilalui bersama menggunakan satu kabel. Jadi tidak perlu menggunakan banyak kabel lagi nih untuk membedakan VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Jadi terang ini membawa lalu lintas semuanya gitu. Nah, supaya switch tahu nih tujuannya, nah itu yang dinamakan frame tadi, pengirim si VLAN 10, 20, 30 ini bakalan diberi tag nih sama switch. Jadi dilabelin lah paket-paketnya. Jadi setiap frame sebelum dikirim uh, itu udah diketahui lah identitas paketnya dari VLAN 10, 20, 30, baru nanti dikirim ke switch 2 dengan paket yang sama, dan di switch 2 dilihat paketnya ada VLAN frame berapa aja, frame 10, 20, atau 30. Dan nanti kalau misalnya tujuannya cuma ke VLAN 10, nah dia kasihnya ke, dia nggak bakal ngasih box yang tadi udah dipaket ya misalnya, tapi dia bakal ngasih paketnya aja gitu, komunikasinya, datanya aja gitu ke VLAN 10. Jadi kalau misalnya bisa dibilang alurnya itu PC mengirimkan frame biasa ke switch nih, ngelewatin akses port namanya. Dan yang kedua ini switch tahu frame itu dari VLAN mana berdasarkan port asalnya. Terus dia tempelin tag nih dari VLAN 10. Oh, ternyata paket ini dari VLAN 10, dia taruh label lah atau taruh tag. Dan frame yang udah di tag nih dikirim lewat link terang disebutnya. Dalam satu kabel biasa ada campuran frame-frame lainnya nih, misalnya VLAN 20, VLAN 30, walaupun gak ada isinya gitu, tapi di labelin aja karena switch ini udah tahu identitas ini kan. Yang keempat ini switch penerima baca teks, dikirim tadi udah ngelink, terus dibaca sama switch 2, dan switch 2 tahu nih frame mana aja yang bakalan diterusin ke VLAN mana aja. Dan yang kelima ini, sebelum sampai ke PC tujuan nih, tag itu dilepas lagi nih sama si switch, karena perangkat akhir gak perlu tahu gitu paket yang tadi tuh dari VLAN mana aja. Jadi mereka akan tahu itu ya frame ethernetnya mereka aja. Oke, mungkin next. Ini ada beberapa fungsi ya, membawa VLAN dalam satu kabel yang tadi dijelasin, mengurangi jumlah kabel yang dibutuhkan, jadi hanya perlu satu fisik kabel aja gitu. Yang ketiga, mempermudah pengembangan jaringan yang memiliki banyak VLAN, menjaga komunikasi antar VLAN, juga membuat topologi jaringan lebih sederhana dan efisien. Nah, cara kerjanya tadi mungkin udah dijelasin juga ya. Frame dikirim, terus diberi label, terus framenya kelihatan nih kayak gini, VLAN 10, 20, dan lalu label dibaca sama switch kedua, switch tujuan, dan frame itu bakal diterusin gitu.
Nah, ini masuk ke native VLAN. Jadi native VLAN ini adalah VLAN pada port terang yang digunakan untuk mengirim dan menerima frame Ethernet tanpa VLAN tag. Kalau sebelumnya terang VLAN itu menggunakan tag, di native VLAN ini bawaan switch umumnya sudah bawaan dan dia menggunakan port terang juga, tetapi bedanya frame tersebut tidak diberi tag atau diberi label. Dan dia juga hanya mengirim satu VLAN aja. Ini ada fungsinya menentukan VLAN untuk frame yang tidak memiliki VLAN tag. Mungkin perangkat yang mengirim frame tanpa tag tetap dapat berkomunikasi lain. Menjadi VLAN bawaan default untuk lalu lintas untag pada koneksi terang. Nah, kalau tadi bedanya VLAN terang sama VLAN native. VLAN terang itu mode port yang membawa banyak VLAN, sedangkan native VLAN ini VLAN tertentu aja di dalam terang yang bersifat untagged. Dan dia kalau di terang ngebungkusnya itu sebagian frame diberi tag, tapi kalau di native VLAN ini frame itu tanpa dikirim, framenya dikirim tanpa tag sama sekali. Nah, jumlah portnya tersebut kalau terang ini biasanya bawa banyak VLAN ya, dan kalau di native VLAN hanya ada satu native VLAN per port terang. Nah, ini mungkin cara kerjanya, dimana di satu ini hampir sama ya, frame ini dimasukkan ke switch melalui akses port sesuai VLAN-nya. Yang kedua ini dipaketin, ada sebutnya frame ini dari VLAN biasa, contoh VLAN 10 akan diberi VLAN tag saat keluar. Frame dari VLAN natif, contoh VLAN 9 tidak diberi VLAN tag saat keluar port terang. Yang keempat ini terang link membawa kedua jenis frame bertag VLAN 10 dan frame tanpa tag natif VLAN 99. Dan nanti di switch tujuan itu mengirimkan frame yang bertag aja gitu. Nah, ini udah masuk ke demo mungkin ya dari konfigurasi terang dan native VLAN ini. Jadi yang perlu disiapin tuh hanya seperti ini topologinya. Dan di skenario ini saya ingin membuat 3 VLAN. Ini kita bedainnya warna kuning VLAN 10, warna hijau ya VLAN 20, warna pink VLAN 30. Di sini ada 2 switch yang sama mereknya. Kebetulan switch ini belum dikonfigurasi. Dan untuk VLAN 10 ini IP addressnya sebagai berikut nih: 10.0, 20.0, 3.0. Jadi bisa disesuaikan dengan subnet /24. Nah, mungkin kita mulai aja langsung ke switch 1 nih yang pertama. Kebetulan di sini udah sempat dicatat juga ya untuk konfigurasi switch 1. Pertama kita enable, terus konfigurasi terminal, ke mode konfigurasi, terus kita buat hostname. Nah, ini saya copy paste aja. Jadi teman-teman nanti bisa di pause dan bisa diketik manual dulu. Nah, ini udah terus conf, saya copy paste aja izin. Ini udah diberikan semua nama VLAN-nya. Nah, di sini saya mau memasukkan assign port ke tiap-tiap internetnya. Ini kita copy paste lagi aja. Karena di sini kalau dilihat udah benar banget, tinggal copy paste aja nih. Yang TF0 disesuaiin, dia bakal dapat VLAN 10. Nah, ini udah. Lanjut untuk konfigurasi terang portnya. Jadi di interface FA01 yang akan dilewati akan jadi jalur komunikasi antara switch kita gunakan mode terangnya, biar nanti yang udah dijelasin juga paket yang akan dikirim dari VLAN 10 ke VLAN 10 tujuan di switch B itu bisa terhubung, kita terkoneksi. Nah, ini kita copy paste lagi aja. Jangan lupa modenya mode terang. Dan kenapa di sini kita namain switch terang native itu VLAN 99?
Sebenarnya bebas ya teman-teman bisa masukin VLAN native ini ke VLAN beberapa, tapi defaultnya kan VLAN satu sebenarnya, tapi karena di praktikum kali ini seperti itu. Nah ini VLAN 99, jadi kita mau ubah VLAN native-nya jadi VLAN 99. Nah ini udah, dan kita juga konfigurasi hal yang sama ke VLAN ke switch kedua ini. Oke, di sini kita switch 2. Ini kita masuk buat VLAN lagi, copy paste lagi aja. Kebetulan interface-nya sama ya, VLAN 10 ini ada di device Ethernet 2, jadi kita copy paste lagi aja. Ini juga sama konfigurasi trunk portnya. Nah di sini udah semua konfigurasi dijalanin, dan tahap selanjutnya ini ada tahap verifikasi, dimana kita melihat nih port mana yang jadi terang dan VLAN apa aja yang di allow. Sesuai yang tadi kita udah konfigurasi, harusnya port yang di terang itu kan port native VLAN 99 ya. Native VLAN-nya itu VLAN 99. Jadi kita di sini nya show interface terang. Nah kalau dilihat dari sini, pada FA1 ini udah di allow on terangnya, dan di sini udah di assign ya, FA1 itu 10 20 30. Statusnya ini udah trunking, native VLAN-nya 99, modenya pun sudah on. Oke, kalau misalnya kita tes ya, karena sebelumnya ini udah diisi IP address-nya 10.2 10.3. Kita tes, pertama kita pakai paket yang ini aja nih, teman bisa klik P, terus masukin dari paketnya dari VLAN 10 ke switch ke VLAN 10. Itu udah sukses. Ini kita bisa ping juga. Ini statusnya sudah sukses, dia bisa berkomunikasi antar VLAN ya. Dan kalau misalnya dia disuruh komunikasi ke VLAN yang berbeda, harusnya tidak bisa, apalagi di seberang. Oke, mungkin itu bahasan hari ini ya, terkait terang itu mode port membawakan banyak VLAN dalam satu koneksi fisik, dengan cara dia nge-tag setiap frame-nya sesuai VLAN asalnya. Yang kedua, native VLAN itu VLAN khusus di dalam terang yang frame-nya dikirim tanpa tag biasanya, dan harus sama di kedua ujung linknya gitu. Yang ketiga ini kita udah praktik langsung konfigurasi terang dari native VLAN di dua switch lengkap dengan sama verifikasinya dan testing konektivitasnya. Kalau bisa kita cek di switch 1, tadi itu switch 2 ya, switch 1 maksudnya sekarang. Ini di terang udah di tahu juga ya, satunya trunking. Kalau di brief juga udah semua ke assign jalan masing-masing. Oke, mungkin hanya segini aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mungkin teman-teman bisa paham dengan konsep yang seperti itu, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau kebingungan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin jangan lupa like, subscribe, dan juga
Sampai jumpa di video berikutnya. Tutup kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.